dengan tema pesantren sebagai laboratorium An-Nusus. Sekaligus nanti disambung doa penutup, dan untuk itu yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Al-Akhil Karim Ibnul Karim Bapak Dr. Haji Imam sekali Hafizahullah, keluarga besar Bapak Ketua Kaprodi Bapak Dr. Khairul Anwar, yang terhormat Ibu Dr. Bunyai Dr. Khairatul Hidawati, ada Pak Habibie dan lain-lain, mas-mas mbak sekalian. Ngomong dengar wong pinter-pinter ini, saya omong ku ya opo gitu loh. Kalau sudah diteken dengan judul bahwa pesantren ini merupakan laboratorium Fahmin Nusus, memang kiai-kiai dulu itu adalah koki agama yang mempunyai konsep sebegitu universal. Kiai itu menjadi koki yang handal, yang bisa menyederhanakan agama itu menjadi sajian yang instan di masyarakat. Nah, inilah menjawab sambutan bahwa kita itu harus waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim tadi itu. Kalau di dunia pendidikan kan guru yang baik ya sama dengan koki yang baik. Koki yang baik itu koki yang mampu memasak ketela menjadi serasa ayam gitu. Tanpa menghilangkan prinsip ketela itu sendiri fungsinya, dia bisa memberikan efek lain yang lebih positif yang di luar itu, seperti lambang yang ada di Unhas ini itu penuh munajah, hasil download terhadap situs Tuhan, sehingga menghasilkan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Mungkin asluha ini tidak begitu menghujam ke dalam, mengatasi bangunan Unhas ya pengen-pengen kita gitu. Iya, tapi far'uha fis sama itu bisa merambah ke sana kemari, tidak hanya ngayomi melainkan tu'ti ukulaha kullahin. Sebuah pohon yang produktif yang bisa dipetik kapan saja sesuai peminatnya. Kalian adalah pohon itu yang bisa memberikan ukul, memberikan buah. Mungkin berbeda. Di Jawa Tengah itu buah apa yang dibutuhkan, kemudian di Irian atau di Papua apa yang dibutuhkan, kemudian di mana luar Jawa apa yang dibutuhkan. Kalianlah menjadi penerjemah Unhas ini seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu. Hadratus Syekh itu bukanlah ilmuwan ansih,
bukanlah ilmuwan yang silo di pondoknya dengan mengarang kitab gede-gede, tapi beliau di samping itu adalah ilmuwan aktivis yang mempunyai refleksi yang sangat tajam terhadap gejolak-gejolak masyarakat. Makanya seukuran alim beliau tidak mempunyai karya ilmiah yang monumental, yang utuh satu itu tidak punya. Tidak sama dengan ilmuwan ansih seperti Sirajul Thalibin, Kiai Ihsan Jampes, seperti Kiai ini Termas, itu Kiai Mahfud Termas, ada Minhaj Zawin Nazar, seperti Kiai Nawawi Banten yang punya gede-gede. Dendi Kiai Hadratus saya nggak punya kitab gede-gede, itu nggak punya. Tetapi kitab yang ditulis itu merupakan refleksi, jawaban dari semua gejolak masyarakat yang dibutuhkan dari sisi politik, agama, dakwah, pendidikan, perdukunan, barang. Makanya kitabnya itu kecil-kecil, menjadi kurosah, menjadi risalah biasa. Ada peristiwa maulid, lahirlah at-tanbihatu wajibat, lima yasna'ul maulid bil munkar, seterusnya. Itu refleksi semua. Itulah yang mungkin sebagai canangan lambang di UNAS ini, kasyajaratin thayyibah. Ada muqabalah yang hebat di dalam surah itu. Ada syajaratin thayyibah dan ada syajaratin khabisah, na'udzubillah min dzalik. Yang kita ambil ini yang syajaratin thayyibah. Karena itu lihat di dalam kitab-kitab itu, kita itu malu. Kita mempunyai metode berpikir, cara ngene, apa jenenge pendekatan iki. Tapi bisa enggak ya kita ini menyajikan yang instan? Lihatlah di kitab fikih Fathul Qorib saja. Bagaimana sih seorang musannif itu bisa mengatakan rukune sekian, syarat itu sekian. Itu kondi. Itu pasti ada koleksi nusus baik Al-Quran maupun Al-Hadis syariat, sehingga di breakdown mana yang mempunyai bobot tertinggi itu menjadi persyaratan syartus sihah, dan mana yang mempunyai bobot yang agak sedang itu akan menjadi syartul kamal dan lain-lain, sehingga wajibatnya sekian, larangannya sekian. Itu kan saking pinternya kiai-kiai biyen ya, membreakdown nas-nas itu menjadi sajian yang bagus. Musafir saja itu fikih apa sih sampai bisa mengeluarkan 5 syarat. Niku terkondi wa juzu lil musafiri bi qasru sholatir rubaiyati bi khamsati syaraita. Ya, kok iso memetik begitu ayakuna. Terus yang lebih tak terbayangkan oleh pikiran kami, kok bisa sampai menetapkan terakhir itu at-tartib wal muwalah. Iku dalile apa? Kok iso at-tartib wal muwalah? Tartib mungkin bisa dibaca dari struktur nusus. Bisa. Contohnya fawsilu wujuhakum seterusnya. Tapi begitu al-muwalah, piye mana nih pondok iku wal muwalah tulan nuli. Apa bedane tartib panuli-nuli barang itu? Nuli-nulinya itu loh saya itu. Dan buktinya kalau tidak nuli-nuli akan ada diskualifikasi wudhu yang membasuh sebagian wudhu dan sudah kering terlalu lama, maka harus mengulang lagi, tidak bisa dilanjutkan. Bukan karena tidak tartib, tapi karena tidak nuli-nuli tadi itu al-muwalah. Itu
istidlal yang sangat cemerlang kan. Endi? Sarjana saiki sing iso mengeluarkan kesimpulan harus nuli-nuli ku intinya ya. Itu main-main itu. Padahal tradisi keilmuan pesantren itu tradisi mulek, tetapi tajam dalam kritis. Matanya ya matan takrib itu, takrib goyah itu, matanya itu. Tapi orang yang datang berikutnya ini membuat syarah yang tidak keluar dari titik pertama ini. Jadi kayak ring gitu ya. Jadi Fathul Qorib. Fathul Qorib ini tidak bisa keluar dari takrib itu. Tetapi dialognya itu tajam sekali. Itu artinya sepinter apapun kiai-kiai ulama-ulama zaman dulu itu tetap berlaku sopan. Ya pinter iso ngritik. Kurang tajam apa sih? Wa ta'ambiri aula minal as. Aku gak mentolong ngono rek nek kiaiku. Lha iku muni aulai. Siapa anakku timbangane. Iya. Tetapi di situ ada pujian seterusnya kritik sampai perkara sikat gigi, siwakan yang ba'da zawal saja itu. Itu oleh Fathul Qorib sendiri Abdul Qasim bisa mengkritik dia. An-Nawawi juga turun. Waqtar An-Nawawi wa adamal karoha. Ada kontradiktif. Kitab asale ngetan, dheweke ngulon. Ya tapi gak apa-apa. Nek saiki ya apian gak makruh-makruhan. Perbedaannya bukan kepada apa-apa, nasnya sama. Tapi readingnya itu berbeda sisi. Hadisnya siji. La khulufu famis shaim atyab. Bau mulut seorang puasa itu harum dibanding parfum. Lalu dipikir-pikir, saat kapan ya bau mulut orang puasa itu semakin membadek, membusuk itu. Dipikir, oh nek wis mari zuhur, ada kesimpulan ba'da zawal. Enggak ada hadis ba'da zawal itu. Tetapi dipikir di dewe mulai berubah kapan? Oh kalau begitu setelah zawal itu justru semakin memproduk parfum menurut Tuhan. Diubah badek menjadi parfum atyabu itu. Apakah begitu? Iya. Terus kalau seperti itu busuknya, lalu tanggapannya gimana? Ya semakin badek menurut kita itu semakin harum menurut Tuhan. Sehingga di sini perlu ada perlombaan basin-basinan abab gitu. Kalau menurut takribnya begitu akhirnya. Dan apakah istidlal seperti itu di dalam era demikian ini cocok? Tinjauan hilti, tinjauan kesehatan, tinjauan etika. Wong mungkin berpikir-pikir kalau begitu Islam itu komor, degil. Untung ada serp Waqtar Nawawi adamal karoha. Kenapa yang satu makruh menjadi yang satu tidak? Karena readingnya berbeda. Imamuna An-Nawawi rahmatullahi alaih membaca dengan tesis balik atau kias aula. Loh ngono iku lho. Busuknya bau mulut orang puasa itu sungguh badek. Tapi menurut Allah itu dianggap harum. Badeke ae dianggap harum. Opo maneh bersih nambah harum. Akhirnya gosok gigi saja. Nah, tasnya dibalik. Maka ada karoh-karohan. Dan saya sejak itu saya nggak pernah, pasti setelah zuhur saya pasti gosok gigi. Ya tesis baliknya tadi itu, yang busuk aja dianggap harum. Opo maneh harumnya nambah harum maneh kuadrat gitu. Nah,
Nah ini kita sampaikan di mereka, rupanya yang diterima. Balik lagi, kapan kita itu tu'ti ukulaha kullahinin. Hin itu unlimited loh. Dulu sekarang beda. Hinu minad-dahr, terserah. Ini turun didalili ya. Didalili nama kala Fathul Qorib. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nama kala mana bisa. Tapi kan mesti dhewe kan wis Fathul Qorib iya ngaji itu ndelek barokah nek perkara digawe gimana. Beda antara pendapat dengan amal, beda. Saya jajal setiap fikih diikuti loh, fase kabeh. Wudu kok. Angsal Pak, pokoknya mewakili apa? Rambut. Imam Syafi'i yo gak ngono. Do ayati cerah. Wong karuan ruus mbok ya ya sah tapi meneh sinyalmu rambutnya dia cahaya wudu itu meneh melip-melip. Ya akhirat itu sinari iki fikirnya terlalu minimalis gitu. Silakan. Tapi amal tidak boleh minimalis, tidak boleh. Karena itu di dalam pesantren yang menghandle atau memasak nusus-nusus dari berbagai sisi. Maka menjadi sajian yang sedap, yang lezat, bahkan yang adiktif, yang nagih. Karena itu saya senang kok orang kehadirannya itu nagih gitu. Iya, aku nek nguruk ana iki kok seneng ya, kurang nagih. Itu pula dari itu. Itu dari mana? Lihat saja Hadratus Syekh. Pada saat kumpulan para ulama dan para kiai-kiai itu pada mengeluh, kenapa kaum ini bisa semakin hari semakin menjauh dari fatwa ulama. Jadi pengeluhan seperti itu disampaikan kepada beliau. Alasan apa yang terjadi? Apakah pengingkaran terlalu banyak atau diri ulamanya sendiri kurang bersih? Hadratus Syekh tidak mau menjawab. Apa sebabnya seorang kiai itu enggak kurang laku, kurang didengar di masyarakat. Hadratus Syekh hanya membaca Inna nasyiatal lail ya syaddu wata'a wa aqwa mukila. Terus meneng kabeh kiai-kiai. Soalnya kiai ini ngerti ya. Masih gak ngerti ya paling oh jadi Inna nasyiatal lail, aktivitas malam atau qiyamul lail itu bisa wata'a, mempunyai prinsip yang mantap, aqwam qila, qaul yang disampaikan itu menjadi qaul yang melegakan. Jadi mungkin materinya itu sama, tetapi disampaikan oleh A, penerimaannya tidak sama dengan B. Yang membedakan itu dirinya, ketinggian nasyiatal lail, in connecting dengan Tuhan malam hari, berbisik dan serba berbisik, sehingga pengikut Hadratur Rasul yang disebut Muhammad Rasulullah itu ruhama dan asyidda, kepada sesama mukmin ruhama,
kepada musuh asyidda, bukan keras kekerasan tapi punya prinsip. Seperti itu kewibawaan seorang ulama, sebut saja seorang Hasyim Asy'ari atau Asy'arian. Ini di sini ini kalian itu tidak terlepas dari tarohum rukaan sujada. Bagaimana? Pinter ya pinter ya, tapi aja melungker ini bengi rek. Katanya mau tuti ukulahi, ya aja melungker ae. Nasyiatallah. Tarahum rukaan sujada. Ya betahuna fadl. Seterusnya sampai bisa melahirkan asar sujud. Simahum loh fi wujuhihim min asaris sujud. Ada indikator lahiriah yang itu lahir dari aura, dari power yang dihasilkan oleh sujud tadi, asarnya itu. Al-Quran menggunakan kata wujuh, simahum fi wujuhihim, tidak menggunakan kata jabah. Kalau jabah itu batuk, jidat. Tapi ini wujuh, mulai atas ya, bawah. Jadi ada aura positif. Orang yang rukaan sujadan itu begitu powernya masuk semua, energi positif semua, asarus sujud itu glowing spiritual nampak di situ. Apa glowing spiritual? Sembuh sak muni-muni harus wae. Sembuh. Bukan karena raine putih bersindak walaupun ireng. Itu tapi ada glowing spiritual itu yang memancar dari actionnya. Orang itu merasa asik, merasa gembira, merasa senang jika berkonsultasi dengan dia, duduk bersama dengan dia. Tidak salah orang yang tidak mempunyai asarus sujud, kayak terkotok. Terkait lah apa ayo. Terkait ya. Arek teko. Itu paling arek iki teko iki. Paling diomongno tender, paling. Wis repot. Nek akademik wis dibahas ku tender ya repot wis. Itu pasti tidak mempunyai asarus sujud. Melbunde Unhas ini bukan karena meneruskan Hasyim Asy'ari yang tu'ti ukulaha, tapi money oriented. Dan itu akan menghalangi dia dengan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Sebaiknya keluar saja dari Unhas, timbangannya kena kutu. Ini ruhama ubainahum kok. Ya enggak pantas dah dalam satu akademik menjadi asyidda ubainahum, itu enggak benar lah. Bantu yang butuh ke guru besar, bantu guru besar. Iki sing nak menom iki, sing nang harap dadi guru besar. Jadi bantu kabeh. Ya ngono. Aku nek ngungkapno ndek kene sak karepe. Sebar-sebarno nek Unhas gak apa-apa. Aku duwe dulur loro rek. Siji jenenge Syafiq Mughni, rektor Muhammadiyah. Iku masih family. Dia kalau manggil mbah saya itu ya mbah, bapaknya itu orang. Dia itu profesor termuda. Ya dulu di PGA 6 tahun di Paciran, saya di Masratul Ulum. Saya ke Tebireng, Mas Syafiq itu ke Gontor, lalu ke Kanada. Aku mulek endek ini sampai iki. Pulang ditampani oleh lingkungannya, dipromosikan, digawe, dibantu, menjadi guru besar termuda waktu itu. Gampang, karena ruhama ubainahum.
iku sik dulurku. Muhammadiyah. Main di. Ya apa sih? Mbahku iku Muhammadiyah. Mondok ngene kene. Tapi ibuku ketua muslimat. Mbah ya. Bu. Nomor 2 dulurku dhewe niku almarhum Miftahur Rahim. Pembantu rektor di sini. Kumnya wis apik sing iso nggone Skopus dan dia tulisannya internasional. Ngurusi ku suwi nyantol dek kene nyakano sing ting pecicil kaya gagal ngono sampai mati. Gak profesor. Siji. Sing pertama itu gampang. Karena Muhammadiyah tadi lingkungannya. Sing dek kene iki nggone wong NU. Mangkel kepali-pali. Iki kebalik-balik ngene iki. Aku gak ngundat-ngundat loh, cuma muangkel ngono aku. Maksud saya sing jek enom-enom ayo ta. Dipadukan kabeh. Nek kene wis tua-tua ya, wis tua iki. Nom, ayo tadi. Orang lain memprogramkan 1000 guru besar kok di sini menengah sih mulek tahlilan aja. Kapan iso tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbi aika. Pak Direktur pangapunten nggih, pangapunten nggih. Pangapunten nggih. Iku lho, aku iki mau menafsiri lambange kalau ayate ngono iku lho temenan ya iku lho. Makanya aku kapan dikongkon ndonga di Unhas kan mesti ngono. Allahumma ja'al hadhihi jami'ah jami'atan nafi'ah mubarakatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha fis sama' tu'ti ukul. Aku kan doa ngono soalnya kiai-kiai yang istikharah itu lambangnya ngono ayatnya iku. Nah, karena itu maka secara filologis sajadah yasjud itu sujud. Sujud itu mendelosorkan wajah di bawah. Nah, kena sujud ya. Tadi kan ta'rifum bisimahum ya, jadi glowing ya. Tapi sepuro ya sing bathuke iku rada ana ireng-irenge. Itu duduk asar sujud. Anjine iku sajadahe murah kasar. Dadi kosok-kosok gak sabar. Hasil berat kabeh gitu. Itu jabah duduk ujung kabeh. Rek timbangane gak guyone Bapak. Setahu saya sajadah yasjudu itu masdarnya 2. Sajadah yasjudu sajda dan sajadah yasjudu sujudan. Sujudan itu bisa masdar, bisa isim fa'il jamak. Sajidun sajidani sujud. Jadi boleh sujada, boleh sujuda. Ruku'a sujuda, qu'uda. Warruka'is sujud. Itu jamak taksir. Bedanya kalau sajdan itu hanya formalitas fisik saja, yaitu mendelosorkan kepala di lantai, posisi sujud physically saja. Efek dari ini adalah efek kesehatan yang bersifat lahiriah. Mungkin siklis sirkulasi darah bisa ngalir. Tetapi kalau sujud itu memang betul mendelosorkan, meletakkan kepala itu di lantai, bukan hanya batok kepalanya yang diletakkan di hadapan Tuhan. Saisi-isine pun diserana
berlet nang Gusti Allah. Sehingga kita itu sering-sering sujud tetapi tidak menumpahkan isi hati kita, pikiran kita ke Allah. Mek baduke tok sing ngene. Sajdan bukan sujud. Yang diharap oleh Hadratus Syekh tadi yang sujud, makanya fi min asaris sujud, bukan min asaris sajid. Tak sama. Kalau min asaris sajid tadi itu ono kapale iku. Tapi min asaris sujud tadi glowing spiritual tadi itu. Bagaimana orang bersujud iso posisi seperti itu, tapi pikirannya betul-betul hanya Allah mulaku rabbihim saja. Yang lainnya enggak ada. Fana enggak ada. Karena itu Hadratus Syekh ini orangnya yang sufi betul. Bukan main payahnya malam itu karena dakwah, karena ngaji. Malam-malam turu reger. Kira-kira cari Gusti Allah ngene wae. Gak pantes sim. Kiai kate bolos gak tahajud. Pinggire kamare Hadratus itu kan ada komplek A. Lho iku lho perasaane kok ono santri bengi-bengi itu ngaji. Suarane banter. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Melambangkan sahabat itu sedikit saja tidur waktu malam. Hadratus Syekh ning kamare iku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wis ganti maneh. Ya iku nek wong dekat karo kan ana teguran barang kan ngene. Hal seperti ini maka menjadilah beliau ini dalam teori sufistik apapun, beliau ini meskipun spiritualnya itu tinggi tapi menghindari formalitas, sehingga disebutlah beliau itu tidak mau memimpin tarekat. Tetapi beliau orang sufistik. Pemimpinan tarekat yang ada jamaahnya diserahkan kepada menantunya sebagai penghormatan. Pinter tapi ya sampai kabeh ngono. Ada job deskripsi, saking sopane gitu. Hadratus Syekh sendiri bagaimana? Hadratus Syekh sendiri itu ya memang orang sufi yang sampai-sampai dalam teori ihsan itu kan teori yang mengatakan bahwa ihsan itu anta abudallah. Iya betul. Piye carane anta abudallah sehingga menjadi fungsi ihsan? Ka'anna kataro. Mosore kayak biyen ka'anna terus mbok diilang kafe gitu, diilangi. Piye ana program ngono kira-kira. Anta abudallaha anna kataro. Kamu pasti bisa melihat Allah. Mbok dengan ain yang mana itu. Bukan kok ka'anna terus ae. Ka'anna litasbihi barang niku harus. Ya sudah, terpaksa-paksa dalam bentuk minimalis. Fa'ilam takun tarohu. Meskipun kalau kamu memang tidak bisa melihat Tuhan, tapi ingatlah bahwa Tuhan melihat kamu. Di sini ada interaksi antara syahid dengan masyhud. Siapa syahid, siapa masyhud? Hari ini dalam taraf biasa, Allahnya yang syahid, kitanya yang masyhud. Mbok suatu ketika dibalik, kitanya yang syahid, Allahnya yang masyhud. Wis rek, aku ngomong suwi-suwi kok sawangane kok. Dari Al-Qur'ane wa syahidi wa masyhud jare ngono lah ini. Mbok tafsirane yaum iku lak tafsiran sing ngono. Lak jare ngono jare aku ya gak sing iki mau. Di suatu pengajian saya pernah membaca hadis ini dengan mengurangi satu huruf. Tapi dikritik oleh orang Ma'ad Ali. Apakah matanya seperti itu? Gini. Anta abudallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Aku mau coba ngene. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, maklum ya. Fa illam takun mandek koma. Fa illam takun, kalau diri kamu sudah tidak ada, eksistensi dirimu di hadapan Tuhan itu sudah tidak ada. Fa illam takun nafsuka sudah tidak ada. You sudah fly, integrated dengan Tuhan, tidak ada. Fa illam takun, koma, taruh, bukan taruh tapi jawab. Taruh mongko baru iso ndelok sapa sira ing Allah. Tapi leburen dhisik eksistensi dirimu. Pinter ya pinter, dengan pujiannya dengan pujian. Ikulah anugerahe Pak Direktur. Gak enak iki. Gak enak iki. Tapi bisa enggak di hadapan Tuhan itu kita bisa melebur eksistensi diri kita sendiri. Gak apa-apa, itu dibuatkum untuk gini, untuk gini. Termasuk untuk calon istri atau suami. Wah, pinter calon wira. Termasuk ono barang. Gak apa-apa itu. Itu hukum maklum sudah. Tetapi bisa enggak sebagai mahasiswa, sebagai santri yang hadratus atau seperti itu? Paling sampai nanti mungkin ya, alah sing ngomong tok paling gak iso. Kita bacanya itu fa illam takun taruh. Jadi jawabnya itu taruh, bukan. Ya maklum ya, di Ma'at Ali itu kan orangnya ahli hadis. Wah ya ini bacaannya sih bagus, cuma dari riwayat matan itu ada nggak yang membuang alifnya tadi menjadi jazm? Waduh mati aku kena ini, harus menyerah. Baik, karena itu tinggal satu. Pada saat pesantren ini menjadi laboratorium fahmun nusus di bidang budaya, maka akan bisa memandang budaya itu apa kaitannya dengan agama-agama budaya. Barangkali orang pesantren yang paling luas menyikapi ini. Budaya dipilah, apakah budaya itu dengan agama ini menjadi akomodatif atau penetratif, gampangnya gini lah, yang kosong kita isi. Yang sudah bagus kita teruskan. Sing gak kena dikandani ya dibuang saja. Untuk itu ini Mutakharrij Hasyim Asy'ari pesantren Bireng, walaupun menjadi pejabat, yo ojo membantu musyrik nemen-nemen rek. Sik pancet ae. Karena budaya perlu dilestarikan, mbele kebun dase dilarung begini karena dayang-dayang, ngawur ae. Ya enggak bisa. Kita punya pedoman kok. Budaya itu kita ikuti, selagi budaya itu tidak menodai agama. Maaf, Hadratus saya itu kan konsultan pertanian. Ya jodoh banget. Pada saat petani-petani itu mau panen dan lain-lain, selamatan, ada yang dibawa nih sawah dan lain-lain. Suatu ketika kan digiring, timbangannya becek-becek, dinisor gerumbul-gerumbul, dibawa saja ke masjid. Itu kan artinya menyapa budaya dengan bagus, tidak langsung daldel saja. Waduh, ya maaf loh ya, maaf. No, itu budaya Arab ya. Andaikan Islam itu di Jawa, turun di Jawa yang punya falsafat mangan kumpul, gak arah iso. Filsafat padang pasir yang kepiur, yang Arab, yang nomaden itu kesana itu mempercepat informasi secara alami.
menyebar ke sana. Kehebatan orang Arab salah satunya, begitu sudah dicerahkan dengan Islam, maka pemikiran-pemikiran masa lalu yang membodohkan, yang gelap itu langsung bisa di-cut, ditinggal. Bagaimana seorang Abdu Syamsin, kurang apa musyrike jenenge Abu Bakar, hamba dewa matahari, yang menjadi sandai hari dewa matahari, yang sampai lagi kemusyrikan itu masih berindikasi di situ. Ada terbireng ngomong dino apa? Dino Minggu, berarti ngejak musyrik berarti. Awas loh. Orang-orang mereka masih seperti itu, animistik. Sampai anaknya Abu Quhafa disini Abdu Syamsin, dewa matahari, jadi sandai. Terus dewa rembulan jadi apa itu? Manis. Terusnya Saturday, seterusnya. Oleh Islam sederhana aja. Yang dewa-dewa, yang musyrik-musyrik itu diganti dengan hitung-hitungan biasa. Yaumul Ahad, hari pertama. Yang hari dewa rembulan diganti Yaumul Isnin, hari kedua. Seterusnya ngumpul Sabat, Subata, rileks. Hebatnya seperti itu. Itu artinya Hadratus Syekh sendiri itu memotret seperti ini. Sampai-sampai orang-orang yang ada di pertanian dan lain-lain itu konsultasinya bagus, tetapi secara tidak terasa keimanannya itu diarahkan sedikit. Apakah beliau akan menyombongkan diri? Tidak. Perhatikan pondok seluruh Indonesia, semuanya punya nama kecuali Tebireng. Syekh, pada Tebireng jenenge apa? Kaono. Rodok kira titik Al-Aqobah. Pecel Guang titik Tarbiyah, terus kono Darul Ulum kabeh malah. Hayat Tebireng yang enggak punya nama. Karena dia adalah penganut faham Dafnul Wujud Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sama dengan wali-wali dulu yang tidak pernah menyebut jenenge, enggak perlu, cukup daerahnya saja. Sunan Ampel, soalnya omahe di desa Ampel, jenenge gak ono. Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Jogokali. Oh, Kali Jogokali. Ono ujian biyen niku. Apa bedanya Sunan Abi Daud dengan Sunan Kalijogo? Ya kalau Sunan Abi Daud kan kumpulan hadis ya. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan yang dulu tirakatnya leren Jogokali kan gitu. Hal seperti ini, maaf ya, pendidikan yang universal sekali tapi jarang dipetik oleh orang. Orang tuh viral, tapi tanpa membicarakan viral kamu tuh untuk apa. Balik mana? Jawaban, saya mungkin viral, tapi viral saya harus tukti ukulaha kulahin. Balik mana? Yo iku, nek gak ngono gak apa. Saya kira cukup lah, gak iso ngareni kok. Terus dia ya wis aku kancamu gak iso ndonga apa muga-muga manfaat kabeh itu lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ij'alna wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair.
اللهم يا الله اجعل هذه الجامعة جامعة نافعة مباركة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita ikuti bersama Yudisium Program Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang tahun akademik 2020-2021. Sekali lagi diucapkan selamat kepada para peserta Yudisium sudah menyelesaikan studi di program Pasca Sarjana Unhas. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal ke depan dan bermanfaat di masyarakat. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian dan disampaikan terima kasih sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.